Apakah hal yang dianggap mistis padahal bisa dijelaskan secara ilmiah? Kesurupan. Orang Indonesia menganggap kesurupan adalah salah satu gejala yang berhubung dengan alam gaib. Dengan kata lain, bagi mereka kesurupan adalah bukti adanya alam gaib. Asumsi mereka nih, kalau seseorang tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, maka harus ikut cara berpikir mereka mempercayai adanya alam gaib. Pertama nih, kita harus menjelaskan dulu apa gejala kesurupan. Kesurupan adalah gejala emosi yang tak terkendali. Penderitanya bertindak dan berkata-kata tidak terkendali. Ia meracau, mengucapkan kata-kata yang tidak biasa, sering pula mengamuk dengan tenaga yang luar biasa. Dalam anggapan banyak orang, kesurupan terjadi karena penderitanya kerasukan makhluk halus. Jiwa orang tersebut dikendalikan atau bahkan digantikan oleh makhluk itu. Maka ketika ia berkata-kata atau bertindak, itu adalah kata-kata atau tindakan makhluk tadi. Dalam dunia medis dan psikologi, keadaan ini disebut histeria. Namun istilah ini sendiri sudah tidak sering digunakan karena terlalu umum. Sebagai gantinya dipakai istilah yang lebih spesifik, mengacu pada jenis penyakit seperti somatization disorder dan conversion disorder. Apa yang terjadi? Orang yang kesurupan adalah orang yang kehilangan kontrol atas kesadarannya. Yang ia lakukan atau katakan tidak lagi berdasar atas kesadaran, dan karena itu jadi tidak wajar. Derajat dan penyebabnya sangat bervariasi. Dalam kasus tertentu, penderitanya juga mengalami halusinasi, sehingga ia seolah melihat sesuatu yang tak dilihat oleh orang lain. Lalu apa nih penyebabnya? Ternyata penyebabnya itu macam-macam ya. Salah satu dari sebab yang paling ringan adalah lapar. Serius lapar nih. Nah, ternyata nih kebanyakan pada kasus kesurupan itu memang orangnya itu lagi pada lapar guys. Biasanya nih orang-orang yang kesurupan ini keadaannya tuh perutnya kosong, perut sakit, pusing, tetapi dia harus tetap beraktivitas seperti biasanya. Kemudian nih kesadarannya terganggu, lalu dia mengalami yang namanya halusinasi. Sebab lain yang lebih umum adalah depresi. Depresi ringan menyebabkan kesurupan ringan. Depresi berat tentu saja akan menimbulkan kesurupan berat. Kesurupan ringan bisa terjadi akibat terpicunya hormon-hormon tertentu dalam jumlah berlebihan, sehingga mengganggu fungsi normal otak. Hal ini biasanya bersifat sementara. Pada keadaan yang lebih parah, yang terganggu adalah jaringan saraf atau sel otak. Jenis ini lebih permanen dan sulit disembuhkan. Tetapi kenapa orang kesurupan bisa bicara hal-hal yang tidak umum, seperti memakai bahasa asing atau mengucap sesuatu yang seharusnya dia tidak tahu? Sebenarnya yang dia ucapkan itu acak saja, asal bunyi. Orang-orang yang menyaksikanlah yang memberi interpretasi. Utamanya nih, interpretasi diberikan oleh dukun yang menangani. Klop deh, interpretasinya sesuai skenario dia. Kemudian nih, bagaimana dengan tenaga yang luar biasa nih? Dalam keadaan tidak sadar, tenaga manusia memang bisa luar biasa. Dalam keadaan panik, orang bisa mengangkat sesuatu yang sangat berat, yang tidak mungkin bisa dilakukan dalam keadaan normal. Tidak ada hubungannya dengan makhluk halus sama sekali. Lalu kenapa ya biasanya kalau satu orang kesurupan, yang lainnya tuh ikut-ikutan kesurupan? Ternyata sebenarnya ini bukan menular. Orang yang berada dalam keadaan atau lingkungan yang sama akan berada dalam situasi psikologis yang sama. Begitu ada yang masuk ke kondisi tak terkendali, maka itu akan menjadi pemicu orang lain untuk masuk pada kondisi serupa. Nah, hal yang lain nih, biasanya kesurupan ini adalah gejala palsu atau pura-pura. Pelakunya sedang berusaha menarik perhatian atau mengalihkan perhatian orang. Gimana nih, kalian percaya nggak sih kalau kesurupan ini disebabkan oleh makhluk halus, atau memang karena mereka ini gangguan aja nih mentalnya? Terima kasih sudah menonton videonya.